رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Baik, ada orang yang paling bakhil. Mungkin kita pernah menyimak hadis Nabi SAW, al-bakhil man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Orang yang pelit adalah orang yang disebutkan namamu di sisinya kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Itu orang yang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit. Siapa yang bisa jawab alasan dia? Qarun. Masya Allah, itu orang lah. Kita lihat kita nih, sifat orang yang paling pelit. Nah, senyum. Dia gak ada hadisnya gitu. Senyum sedekah iya. Nah, disebutkan nama Nabi tidak bersolawat. Itu tadi orang pelit. Orang pelit itu orang yang disebutkan namamu di sisinya dia tidak usah, itu orang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit. Kita bicara super nih, super bakhil. Nah, yang tidak mau bayar zakat, ini urusan fulus. Nah, yang tidak menjawab azan, yang dibaliknya. Dia tidak bersalawat kepada Nabi. Tadi udah disebutkan tuh, itu orang yang pelit. Tapi ada orang yang paling pelit terakhir. Orang yang tidak mau bersyukur. Masya Allah, usaha yang baik jemaah. Nah, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, abkhalun nas man bakhila bisalam. Orang yang super bakhil, orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan salam. Assalamualaikum. Dan antum lihat, ada sebuah tradisi buruk di antara kita. Kita tuh salam cuma sama yang kita kenal. Dilihat sama-sama jenggoten, assalamualaikum. Sama jenggoten kita, assalamualaikum. Nggak jenggoten, nggak salam cuma. Padahal Rasulullah SAW mengatakan di antara hak saudara kita sesama muslim adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau berjumpa dengan dia, nggak usah kau kasih duit dia, jangan usah. Kau salam aja sama dia. Makanya dikatakan orang yang paling pelit adalah paling pelit dengan salam. Apa yang berat engkau mengatakan assalamualaikum sama saudaramu? Dan itu adalah hak dia. Artinya hak saudara kita yang muslim. Assalamualaikum. Dan jamaah, Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sampai tingkat beriman kecuali kalian saling mencintai. Subhanallah. Islam ini dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Agama yang cinta dengan kedamaian. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian mau enggak aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Antum kalau melihat bagaimana para sahabat jemaah, bagaimana cinta mereka dengan salam. Bahkan terkadang mereka lagi rombongan berjalan di dalam satu perjalanan, ceritanya Anas bin Malik, kemudian ada pohon yang memisahkan mereka. Lalu mereka harus berpisah nih. Berjumpa lagi, assalamualaikum. Masya Allah. Kita kan tadi udah salam lagi. Nah, ada sesuatu yang perlu diluruskan jemaah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, itu kadang-kadang beliau di rumahnya lagi ngobrol-ngobrol, ya berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke pasar. Di pasar, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Selesai. Kau ngapain ke pasar? Beli? Enggak. Nawar barang? Enggak. Kata saya, ya mau salam, kata dia. Masya Allah jemaah, sampai seperti itu. Dan antum lihat, kalau antum di kampung suka salam, atau ada satu orang di kampung suka salam, satu orang kampung akan suka sama antum.
Ya, Masya Allah, hadha rajul Masya Allah. Pernah di kampung kita ada seorang ustadz, dia lewat naik motornya, naik salam. Akhirnya ada pekerja-pekerja itu yang sakit hati. Ini ustadz lewat nggak salam dari tadi. Pas ustadznya lewat naik motor itu dengan suara keras mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jemaah itu hak dia. Dan kita tahu adabnya salam. Adabnya salam kita tahu. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Makanya nasihat anak, kalau antum di kampung nih, antum lagi berjalan masuk kampung, turunin kacanya. Turunin kacanya. Katakan assalamualaikum. Ketika antum assalamualaikum dengan kaca yang tertutup, dengar orang-orang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang nggak ada yang tahu sama antum. Apalagi gelap tuh jemaah. Turunkan. Masya Allah. Afwan, mic-nya kalau boleh lebih didekatkan. Kayaknya harus anak makan mic-nya. Kurang dekat apa jemaah? Allahumma, ana izin minum dulu ya, Mak. Alhamdulillah, kalau kurang dekat ngomong lagi. Gimana? Tukar, lebih enak ini. Itu hidupnya ya, Pak. Iya, lebih enak ini. Wah, Ana dari kemarin suruh pegang mic 2 aja, Pak. Ana takut ada ustaz, ya terlalu suka mic, jadi dikasih 2 mic gitu. Baik, Ana pegang 2. Kalau ada karet, dikaret aja supaya lebih nyaman. Baik jemaah, sampai mana kita? Iya, adabnya salam kita tahu. Yang naik kendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang kecil kepada yang tua, yang lebih dewasa. Tolong nih adab Islam dijaga. Kenapa kita perlu berbicara ini? Orang itu mengetahui keimanan antum dari mana? Dari perilaku antum. Dia tidak membuka hati antum. Berapa tuh level keimanan antum kecuali dari praktek salam. Itu kata Nabi SAW. Maka jaga. Berkaitan dengan salam ini, jangan menjadi orang yang super bakhil.